to the young generation of West Papua. You are the light in the region surrounded by Islamic darkness, where you don't have to fear about, God forbid, being attacked when you go to church on Sunday. Halo warga intelektual sekalian. Guys, apakah Israel itu mendukung Papua merdeka? Untuk menjawab pertanyaan ini, baru-baru ini ada sebuah video yang viral di media sosial di mana generasi muda Yahudi peduli tentang kemerdekaan Papua. Jadi, saya tidak berpihak di video ini ya. Saya tidak berpihak pada Yahudi, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Papua. Saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk pisah dari Konoha ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk merdeka. Tapi menurut saya pribadi, ini semacam kontroversi gitu ya. Di satu sisi, ya ada yang mengatakan bahwa ya udah Papua merdeka aja gitu ya. Di sisi lain ada yang mengatakan nggak boleh, kita kan negara kesatuan dan sebagainya, NKRI harga mati dan sebagainya. Namun setelah saya mendengarkan sebuah video dari generasi muda Yahudi baru-baru ini, ada yang menarik dari video tersebut gitu ya. Ada yang bikin saya merinding gitu ya. Jadi ternyata guys, kemerdekaan Papua itu tidak segampang yang kita pikirkan, nggak sesimpel yang kita pikirkan, lebih rumit dari yang kita bayangkan. Apa itu? Jadi guys, ternyata generasi Yahudi baru-baru ini bikin video di media sosial. Dia mengatakan, saya mendukung Papua merdeka. Orang-orang Papua adalah orang-orang yang memperjuangkan kemuliaan. Orang-orang Papua harus lepas dari yang namanya penjajahan Islam. Itu dari sudut pandang generasi muda Yahudi ya, yang ada di video barusan ya. Jadi yang mengatakan seperti itu bukan saya guys ya, tapi pria Yahudi. Jadi diduga pria Yahudi tersebut menganggap bahwa Papua itu dijajah oleh penjajahan bernama Islam gitu atau Muslim gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Apakah ini berlebihan atau tidak? Kemudian selain itu ada yang menarik lagi gitu yang bikin saya merinding. Jadi dalam video tersebut dikatakan, Anda harus lepas dari yang namanya cengkraman umat Muslim karena Anda tidak boleh merasa ketakutan ketika Anda beribadah. Wow, ini langsung bikin saya merinding guys. Gitu ya. Kenapa saya langsung merinding? Karena saya perhatikan ya di Konoha ya. Ini hanya di Konoha guys ya, bukan Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ini kontroversi ya, kita akan melihat dari berbagai sudut pandang ya. Kita melihat dari sudut pandang generasi muda Yahudi, dari sudut pandang orang-orang Papua, dan kita juga akan melihat dari sudut pandang warga Konoha atau pemerintah Konoha. Jadi gini, ternyata generasi muda Yahudi berpikir umat Muslim itu sering melakukan, nggak semua tapi disclaimer ya, di negara Muslim itu sering terjadi kasus-kasus intoleransi ya, seperti bubarin paksa dan sebagainya. Di negara Kristen juga ada kok ya, seperti di Amerika misalnya, ada kok seperti itu ya, nggak hanya di negara Muslim. Tapi saya melihat sepertinya pria Yahudi ini benar-benar memahami ketakutan minoritas gitu. Jadi guys, teman-teman Muslim, please ya, saya tidak memojokkan agama apapun di sini ya. Jadi kelompok minoritas di Konoha itu, terutama orang-orang Kristen, mereka itu punya ketakutan ketika mereka beribadah. Takut dipersekusi, dibubarin paksa, kemudian takut ada yang bawa petasan gede gitu ya. Tahu sendirilah apa yang saya maksud. Saya tidak akan bisa mengatakan seperti itu seperti ini yang cek. Saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Saya mempelesetkan dengan kalimat petasan gede. Ya, you know lah gitu ya. Jadi, ternyata ini juga dirasakan oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Ini sangat-sangat plot twist menurut saya pribadi. Jadi, menurut keyakinan saya, umat Kristen, gak percaya coba nanti lihat di kolom komentar. Ada rasa takut guys.
Ya, rasa takut walaupun mereka punya negara gitu. Mereka tuh seperti nggak punya negara gitu. Rasa takut ketika beribadah, takut dipersekusi, dibubarin paksa, takut ada orang-orang radikal masuk ke gereja gitu. Itu mereka alami sendiri, guys. Jadi teman-teman muslim, please lah saling memahami gitu ya. Jangan cuman memahami mayoritas aja gitu ya. Toleransi itu bukan hanya menghargai mayoritas, tapi minoritas juga harus dihargai, saling menghargai. Kalau cuma menghargai mayoritas, itu namanya bukan toleransi, tapi toleransi. Jadi ternyata ya tanpa kita sadari, orang-orang luar juga memperhatikan keadaan yang ada di Konoha gitu ya. Dulu saya berpikir ini tidak akan diperhatikan oleh negara-negara luar seperti orang-orang Yahudi gitu ya, generasi muda Yahudi. Ini sangat luar biasa menurut saya pribadi. Jadi bisa dikatakan Israel itu diduga mendukung kemerdekaan Papua. Wow, gila, luar biasa. Nah, pantesan ya kalau saya perhatikan di Papua itu ada bendera Israel. Pantesan gitu ya. Dulu saya berpikir ini karena faktor agama, tapi ternyata ada hubungan timbal balik ternyata ya, diduga seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasannya kenapa orang Papua itu nekat merdeka gitu? Kalau kita bandingkan dengan Timor Leste, saya tidak mengatakan yang Lutfi ini keluar dari Konoha ya. Kalau kita perhatikan Timor Leste kan baru hari kemarin merdeka ya, baru banget gitu ya, anak kemarin sore lah gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan Timor Leste itu sekarang sudah menggratiskan pendidikan, pajaknya cuma 150.000, baik pajak mobil, rumah, dan sebagainya. Kemudian selain itu Timor Leste itu sangat-sangat aman dan nyaman. Kemudian mereka punya teknologi yang mengubah air laut jadi air tawar. Itu sangat luar biasa. MBG dari 10 tahun kemarin gitu. Bukan sekarang-sekarang ini aja gitu. Jadi apakah orang Papua itu iri dengan Timor Leste? Mohon maaf, saya tidak nyuruh yang Tovidon keluar dari Konoha. Tapi gini, orang-orang Papua itu sebagian berpikir bahwa mereka itu dijajah oleh pemerintah yang korup gitu. Mereka melihat nasib Timor Leste, kenapa Timor Leste bisa bahagia, Timor Leste bisa maju seperti sekarang ini ya, lumayan lah gitu ya, lumayan maju gitu, walaupun bukan negara maju gitu ya. Tapi mereka cukup ini kok ya, cukup bahagia kalau saya perhatikan. Nggak percaya? Coba pergi ke Timor Leste, tanya sama orang Timor Leste, apakah kalian bahagia pisah dari Konoha? Mereka akan mengatakan bahagia. Cuman di media-media Konoha ya, yang mengatakan bahwa orang Timor Leste itu nyesal pisah dari Konoha. Saya tidak nyuruh yang notabene pisah dari Konoha ya. Tapi mereka berpikir, orang-orang Timor Leste berpikir daripada dijajah oleh pemerintah yang korup gitu ya. Mereka menganggap bahwa Konoha itu penjajah. Jadi apakah kita bisa nasionalisme terhadap pejabat yang korup gitu? Saya cuma nanya sama yang video nih. Bisakah kita nasionalisme terhadap negara yang korup? Itulah yang ditanyakan oleh orang-orang Papua. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang orang Papua ya, jangan cuma satu sudut pandang ya. Saya tidak nyuruh yang untuk pisah dari Konoha ya. Tapi dari sudut pandang Konoha juga saya akan bahas kok. Dari sudut pandang orang-orang Konoha, mereka menganggap bahwa orang Papua itu nggak boleh lepas gitu ya. Ibarat burung gitu ya. Burung dalam sangkar. Mereka mencintai burung gitu ya. Katakanlah Papua itu diibaratkan seperti burung gitu ya. Seorang bapak punya burung. Saking cintanya dengan Papua, Papua itu dikurung di sangkar. Harusnya kalau kita cinta dengan burung itu, burungnya itu dilepasin kan. Bukan dikekang kan. Biarkan mereka gitu ya. Melakukan apa aja gitu. Kalau mereka nggak bahagia, itu kan sangat bermasalah sekali. Apakah burungnya itu bahagia kalau dikerangkeng? Enggak kan. Justru burungnya itu bahagia ketika burungnya itu terbang kemana-mana gitu. Bebas gitu. Itu jauh lebih bahagia. Papua juga menurut keyakinan saya seperti itu. Bukan berarti saya suruh Papua merdeka ya. Tapi kecintaan Konoha terhadap Papua itu, kecintaannya itu mengkerangkeng ya. Ibarat penjara gitu, memenjarakan gitu ya. Kalau saya perhatikan. Ya, padahal kita perhatikan Papua itu kan kaya dengan yang namanya
sumber daya alam gitu ya. Jadi dari sudut pandang warga Konoha, dari sudut pandang pemerintah Konoha, kita itu negara kesatuan, NKRI, harga mati. Tapi di sisi lain, pemerintah Konoha itu kan nggak sadar bahwa pemerintah mereka itu korup gitu, banyak korupsi gitu. Jadi mereka nggak sadar mereka korup dan mereka menuntut setia terhadap pemerintah yang korup gitu. Kan nggak masuk akal. Jadi saya tidak memprovokasi yang video ini pisah dari Konoha, tapi saya melihat fenomena Papua. Papua itu sangat unik menurut saya pribadi. Jadi ya bisa aja mereka akan maju, lebih maju dari sekarang ini kalau mereka mengurus dirinya sendiri gitu ya. Sudah terlalu banyak waktu yang dikorbankan gitu ya. Banyak tentara yang meninggal juga, sia-sia juga gitu. Itu tuh menurut saya pribadi tidak worth it ya menurut saya pribadi ya. Tapi kalau Papua lepas kan nanti kan negara-negara lain juga atau provinsi-provinsi lain juga akan lepas seperti Aceh lepas misalnya. Kemudian ya tinggal pulang Jawa aja gitu ya. Kalimantan lepas misalnya. Ya bisa aja tinggal Kalimantan doang yang jadi Konoha gitu. Tapi ada banyak masalah sebenarnya. Saya mengakui di Konoha itu banyak masalah ya. Semua negara itu punya banyak masalah. Tapi menurut keyakinan saya, kita tidak boleh setia terhadap pemerintah yang korup. Kita tidak boleh nasionalis terhadap pejabat yang korup gitu. Ya kalau pengen Konoha itu tidak bubar gitu ya. Jadi siapa tahu ada yang pengen Konoha itu jadi negara maju dan sebagainya. Itu mustahil guys. Mustahil kalau masih banyak orang yang korup. Jadi kalau Konoha itu pengen jadi negara maju, jangan korup gitu. Pejabat-pejabatnya itu please lah, jangan korup. Anda sebenarnya yang menghancurkan persatuan dan kesatuan. Jadi kalau Anda pengen masyarakat itu nasionalis, rajin bayar pajak, saya itu malas banget bayar pajak. Kenapa? Karena takutnya nanti pajak yang saya bayar itu dikorupsi gitu, nggak kembali ke rakyat gitu. Itu yang saya takutkan, itu yang bikin saya malas gitu. Jadi pejabat-pejabat di Konoha, please lah jangan korupsi gitu. Anda sebenarnya yang menghancurkan negara ini. Jadi banyak orang yang keluar dari Konoha itu karena pejabatnya korup gitu. Sama halnya dengan kasus yang ada di video generasi Yahudi barusan. Dia mengatakan Papua harus merdeka, Papua harus berdikari, Papua harus memperjuangkan jalan mulia yaitu membentuk jadi negara Kristen. Kristen dan Yahudi itu satu perjuangan, kata generasi muda Yahudi. Menurut kalian gimana? Apakah ini kontroversi atau tidak? Apakah ini berpihak pada Papua atau tidak? Apakah ini provokasi atau tidak? Apakah ini propaganda atau tidak? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam nasional.